우리 국가의 안전을 엄중히 위협하는 대규모 Kim Jong-un. Siapa yang tidak kenal dengan pria eksentrik yang memimpin Korea Utara tersebut? Kata eksentrik memang cocok untuk pria yang juga dipanggil Kim Jong-bum oleh netizen internasional karena kehidupannya masih bisa bermewah-mewah padahal rakyat Korea Utara begitu sengsara. Bahkan dalam sebuah cerita yang diterbitkan sejak 2010, saking miskinnya warga Korea Utara, mereka sampai makan rumput dan kulit pohon. Jadi jelas menarik kalau kita bahas gilanya gaya hidup mewah Kim Jong-un di tengah kemiskinan ekstrim yang melanda Korea Utara. Bicara tentang kehidupan mewah, hal ini memang bukan hal baru bagi Kim Jong-un. Pria ini adalah cucu dari Kim Il-sung, kemudian anak dari Kim Jong-il, di mana keduanya merupakan penguasa Korea Utara sejak negara tersebut berdiri. Jadi, kehidupan dari Kim Jong-un memang tidak jauh dari kekuasaan dan tentu saja kekayaan. Salah satu nikmat hidup Kim Jong-un adalah kesempatannya untuk bersekolah di luar negeri. Dirinya menghabiskan masa sekolah untuk bersekolah di Swiss, yang kemudian nantinya kembali ke Korea Utara dan masuk ke Universitas Militer Kim Il-sung. Setelah kembali ke Korea Utara, di tahun 2010 Kim Jong-un sudah mulai disiapkan nih sebagai pemimpin baru Korea Utara. Dia dipilih oleh ayahnya karena Kim Jong-un dinilai memiliki visi yang sama dengan pendahulunya. Di tahun 2011 Kim Jong-un pun berkuasa setelah ayahnya meninggal dunia. Jadi, hingga tahun 2024 ini, Kim Jong-un sudah berkuasa lebih dari 13 tahun. Selama berkuasa, pundi-pundi keuangan yang dikumpulkan dan bisa diakses oleh Kim Jong-un tentulah tidak sedikit. Pria ini diketahui punya 200 rekening internasional yang tersebar di Cina, Rusia, Austria, Singapura, Swiss, hingga Luxembourg. Tentu saja, rekening yang dimiliki Kim Jong-un punya nominal fantastis. 공적인 높이이며 우리 당이 우리 조국이 주는 평가에 Tanpa masuk melihat berapa jumlah nominal uang yang dia miliki di ratusan rekening internasionalnya tadi, kita bisa tahu kalau jumlahnya tidak sedikit dengan melihat gaya hidup yang dijalani oleh Kim Jong-un. Kita bisa mulai nih dari properti mewah yang dia miliki. Salah satu yang paling menarik adalah Istana Ryeongseong. Dari apa yang diketahui, Istana Ryeongseong ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah. Mulai dari ruang makan super luas untuk orang-orang penting, kolam renang, kandang kuda, lapangan tembak, hingga ruang hiburan untuk karaoke dan nonton film. Sebagai rumah bagi pemimpin negara, tentu saja Istana Ryeongseong memiliki sistem keamanan yang super ketat. Secara wilayah, istana ini dikelilingi oleh pagar listrik, bahkan ladang ranjau untuk membuat jalan masuknya hanya dari depan. Untuk masuk ke dalam kawasan istana, bakal ada beberapa pos pemeriksaan yang begitu ketat. Kemudian untuk menjamin keamanan dari keluarga Kim Jong-un, Istana Ryeongseong juga memiliki jalur bawah tanah yang terhubung ke beberapa tempat. Mulai dari jalur kereta bawah tanah, kemudian ada juga jalur ke sebuah rumah minimalis yang dikenal dengan nama Residence 55. Bahkan ada juga jalur menuju 8 rumah mewah baru yang dia bangun untuk mengecoh lawan. Selain memiliki istana dan juga rumah mewah sebagai tempat istirahat, properti mewah lain yang dimiliki Kim Jong-un datang dari tempat liburan berupa resort. Mulai dari Masikryong Ski Resort yang berada di sebelah timur Pyongyang. Ski resort ini dibuat dengan harga fantastis mencapai 30 juta US dollar atau 481 miliar rupiah. Dana ini digunakan untuk membuat 9 jalur utama dan 2 lereng pemula. Sebagai hal yang dibangun oleh Kim Jong-un. Hotel di resort ini tahun 90-an katanya sesuai dengan selera Kim Jong-un untuk mengingatkan dirinya pada Swiss. Selain ski resort, ada juga lapangan golf pribadi yang sudah ada sejak masa kepemimpinan ayahnya, Kim Jong-il. Kim Jong-il emang punya hobi bermain golf seperti pria-pria kaya di barat. Dari yang diketahui, pengembangan lapangan golf pribadi ini menghabiskan hingga 3 juta US dollar atau 48 miliar rupiah dengan biaya perawatan tahunan mencapai 500.000 US dollar
atau 8,03 miliar rupiah. Pangan golf pribadi ini juga jadi tempat Kim Jong-un melakukan hobi yang lain, yaitu melakukan percobaan peluncuran rudal. Setelah membahas properti mewah yang dinikmati oleh Kim Jong-un, sekarang kita pindah nih ke transportasi yang digunakan oleh beliau. Sebagai orang penting, Kim Jong-un jelas membutuhkan transportasi. Dan untuk menggambarkan transportasi yang digunakan adalah eksklusif. Untuk bepergian menggunakan transportasi darat nih, Kim Jong-un kebanyakan menggunakan kereta api kepresidenannya yang bernama The Moving Fortress. Secara eksklusif, cuma kereta ini yang bisa mengakses 20 stasiun pribadi yang tersebar di seluruh Korea Utara. Stasiun ini mengakomodasi perjalanan Kim Jong-un ke Vietnam, China, dan juga Rusia. Saat melakukan perjalanan, keamanan menjadi prioritas utama untuk Kim Jong-un. Makanya, perjalanan menggunakan kereta ini dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan. Mulai dari gerbang depan dan belakang yang penuh dengan pasukan keamanan, sasis anti ranjau, hingga helikopter yang terbang untuk memindai area sekitar dari udara. Selain aman, tentu saja harus nyaman dong. Makanya kereta ini memiliki ruang rapat, ruang makan yang lengkap sama penyanyi, lalu ruang santai dan juga sebuah kamar pribadi yang tidak pernah diperlihatkan. Selain aman dan nyaman, kereta Kim Jong-un juga efektif karena juga bisa membawa mobil lapis baja yang sering digunakan. Bicara soal mobil, Kim Jong-un juga tidak ketinggalan seperti pemimpin dunia lainnya yang punya hobi mengoleksi mobil. Dari yang dirumorkan, Kim Jong-un memiliki berbagai koleksi supercar seperti Rolls-Royce Phantom, Audi R8, Range Rover, dan juga Mercedes Maybach Limousine. Estimasi jumlah mobil yang dimiliki lebih dari 100 unit dengan nilai total mencapai 20 juta US dollar atau sekitar 321 miliar rupiah. Membahas tentang gaya hidup mewah Kim Jong-un, satu hal yang gak boleh dilewatkan itu adalah bagaimana pria ini menikmati hiburan tidak biasa. Meski memiliki negara yang terisolasi dari dunia luar, namun gak bisa dipungkiri kalau Kim Jong-un punya selera kebarat-baratan. Hal ini bisa dilihat dari jenis makanan yang paling sering dinikmati oleh Kim Jong-un. Dalam sebuah acara yang mempertemukan Kim Jong-un dengan Donald Trump di Vietnam, Chef Paul Smart membeberkan bagaimana makanan dihidangkan untuk Kim Jong-un. Nah, ternyata seluruh bahan makanan dan minuman dibawa sendiri oleh Kim Jong-un dari negaranya untuk menjamin keamanan sang pemimpin. Dari semua makanan dan minuman yang dibawa, champagne dan wine yang ternyata dari negara Eropa seperti Italia, Makedonia, hingga Bulgaria. Selain hiburan berupa makanan, ada juga hiburan olahraga yang sangat Kim Jong-un nikmati. Contohnya, berkuda, di mana kuda yang dia kendarai diimpor langsung dari Rusia dengan harga mencapai 12.000 US dollar atau 197 juta rupiah untuk satu ekor kuda. Di samping itu, Kim Jong-un juga menikmati olahraga seperti bola basket. Dirinya pernah mengundang Dennis Rodman dan pensiunan pemain NBA lainnya tuh untuk bermain di Korea Utara. Nah, Dennis Rodman ini emang dikenal dekat dengan Kim Jong-un. Dari olahraga, Kim Jong-un juga menyukai hiburan lainnya, seperti film, di mana keluarganya emang terobsesi pada Hollywood. Makanya, mereka memiliki teater pribadi dengan kumpulan VHS dan DVD. Nilai koleksi film ini mencapai 600.000 US dollar atau 9,8 miliar rupiah. Ketertarikan keluarga Kim pada Hollywood memang sudah ada sejak lama. Bahkan di masa kecilnya, Kim Jong-un pernah menggunakan paspor palsu cuma untuk liburan ke Disneyland. Kemudian ada juga hiburan lainnya seperti musik. Dirinya bahkan memiliki studio rekaman sendiri dan beberapa koleksi alat musik mewah. Nah, membahas hiburan juga nih. Ada lagi yang tidak boleh dilewatkan dan paling tidak biasa yaitu Gipumjo atau pasukan kenikmatan. Namanya aja kenikmatan, tentu saja tugasnya itu buat apa? Buat nikmat. Pasukan ini sudah ada di masa kepemimpinan kakek Kim Jong-un, Papa Kim Il-sung.
Nah, Gi Pung-jo punya tugas beragam untuk memuaskan para elit Korea Utara. Mulai dari disuruh melakukan hal standar seperti menyanyi dan menari, hingga melakukan servis yang tidak senonoh seperti pijat dan juga hal yang tidak, tidak senonoh lainnya. Fakta ini membuat hidup di Korea Utara makin terdengar menyeramkan ya. Di mana warganya makan rumput, pimpinannya malah hidup mewah.